wabarakatuh, Pak Ervin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ervin? Alhamdulillah sehat Pak Izudin. Lagi sibuk apa nih? Kebetulan kegiatannya lumayan banyak ini Pak. Terakhir kita akan mempersiapkan ASAS ya, asesmen sumatif akhir semester. Kemudian kemarin baru saja bawa anak-anak untuk penyisian KMNR Pak. Oh, Ini agak padat juga nih minggu-minggu ini. oh gitu ya, Pak Ervin. Iya Kayaknya Pak. di mejanya banyak banget itu apa coklat-coklatnya. Bisa ada acara apa nih? Waduh, nyindir nih Pak. Kalau tahun-tahun sebelumnya iya banyak. Kalau Eh, sekarang kan sudah di negeri Pak, jadi ya kita prihatin sedikit lah dengan kondisi anak-anak sekarang. Pak Ervin, apa tuh namanya? Saya kesini ingin komunikasi, bersilaturahmi untuk apa namanya uh, tentang perkembangan anak-anak tuh. Nah, Mm-mm. begitu. Saya ingin tahu untuk di kelas Pak Ervin bagaimana ya untuk apa namanya? Apa ada kendala atau bagaimana gitu? Iya nih Pak, saya jujur mau cerita ke Bapak nih mumpung ketemu hari ini. Kan jarang-jarang ya saya ketemu sama Bapak, sibuk banget soalnya Bapak di aktivitas lainnya, ada aktif di organisasi apa ya. Jadi kalau saya datang ke sekolah, Pak Isudin nggak ada. Pas kita janjian, Pak Isudin lagi sibuk. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Sebenarnya saya kan ini ngajar di kelas 6 ya Pak. Ya. Kemudian kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini motivasi belajar anak-anak yang sekarang ini sangat rendah Pak. Hmm. Terbukti ketika misalnya harus ada penilaian harian, ini banyak sekali yang harus remedial Pak. Jika kita Oh, bandingkan dengan kelas 6 sebelumnya, ini jauh. Padahal pola pembelajaran sama ya, kemudian pendekatannya juga sama. Ini yang saya ingin curhat ke Bapak nih terkait dengan support dari orang tua. Sepertinya mungkin background ya Pak. Background dari oh, anak-anak kita, kondisi lingkungannya ini memang jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin orang tuanya masih care, iya, ada iya. waktunya belajar, orang tua mengkondisikan belajar. Nah, kalau sekarang susah, Pak. Sepertinya kita juga udah ngatur waktu belajar buat anak, koordinasi dengan orang tua, tetapi implementasi di lapangan nihil gitu, nggak ada perubahan. Tapi Pak Ervin sudah komunikasi bagaimana caranya tuh komunikasi sama orang tuanya lewat apa atau pendekatannya bagaimana begitu? Ya, secara personal sudah kita komunikasi dengan anak-anak yang memang butuh penanganan khusus. Kemudian secara klasikal sudah ketika rapot tengah semester ya, kita menyampaikan bahwa kondisi kelasnya yang harus orang tua ketahui seperti itu. Apalagi ini kelas 6 ya, semester 1 ini merupakan prestasi yang kontribusinya penuh di Sidanira nanti. Jadi ini harus dikejar. Nah, kalau secara personal, saya lebih ini meminta orang tua untuk benar-benar mentarget jadwal waktu belajar. Jadi misalnya nih Pak, saya ingin sebenarnya ada nggak sih jadwal rutin belajar di rumah? Nah ternyata Iya, nggak ada. iya, iya. Nah kemudian saya minta tuh ke orang tua, ya udah mulai sekarang kita jadwalkan setiap habis maghrib ini benar-benar konsen ayah bunda untuk menetapkan waktu belajar. Tapi ya sampai sekarang nihil karena mungkin kesibukan orang tua juga kali Pak ya. Iya, iya, iya. Ya memang begitu ya sekarang ya. Kan ditambah kemarin itu COVID, kemudian
sekarang perhatian orang tua di daerah sekitar mungkin kurang juga gitu ya. Iya, betul. Ya kalau menurut Pak Irvin dari skala 1 sampai 10 perhatian orang tua itu dari sampai berapa tuh kira-kira gitu? Kalau dari jumlah kelas itu ya 50% ya. Yang kita bisa pegang itu paling ya 50% diantaranya. Itu dari segi belajarnya sudah nggak usah disuruh lah ya. Walaupun memang di antara yang 50% yang belajar ini kemampuannya ya variatif ya. Tapi kan bimbingnya lebih mudah daripada yang tidak punya waktu belajar. Artinya tanggung jawabnya ada gitu ya. Nah, ini yang 50% lebih ini tanggung jawabnya nggak ada. Ketika misalnya ada remedial saja, kita coba untuk adakan pendekatan, besoknya diujikan lagi ya nggak bisa lagi karena nggak diulang lagi di rumah. Atau ada tugas PR, ya besoknya nihil, dia nggak bawa tugas dengan alasan lupa dan sebagainya. Dan ini anak-anaknya ya secara umum ada di catatan lah, jadi nggak beda-beda jauh. Iya. Oke, baik Pak Irvin. Nah, terus menurut Pak Irvin sendiri apa sih sebetulnya hambatannya itu anak-anak seperti itu? Selain faktor tadi mungkin perhatian orang tua, mungkin ada yang lain atau bagaimana tuh? Ya itu tadi Pak, bahwa kalau orang tua care ya misalnya, karena ini faktor lingkungan mempengaruhi banget ya. Jadi Ya. lingkungannya, ya itu rata-rata ada tinggal di lingkungan bapak, ya. Yang mana ketika misalnya maghrib gitu, habis maghrib nongkrong di depan gitu. Artinya orang tua itu untuk pendidikan sepertinya nggak maksimal. Anaknya yang penting lulus gitu, dapat negeri dan sebagainya. Nah, ke depan pengennya ya saya menyampaikan ke orang tua bahwa kalau yang penting lulus, nyari sekolah negeri bakal susah gitu. Karena sistemnya kan sistem seleksi nilai ya. Nilai itu didapat dari nilai raport misalnya. Kalau hanya asal lulus ya nggak bakal bisa mendapatkan negeri seperti itu. Oke Pak Irvin, kalau udah tahu masalahnya, kemudian hambatannya, gangguannya, tentu kan sebetulnya Pak Irvin sudah punya semacam pikiran gitu ya, apa solusinya gitu. Hmm. Menurut Pak Irvin sendiri bagaimana untuk solusinya? Ya mungkin coba nanti saat semester 1 ini kan bagi rapot ya Pak. Kita coba Ya. kumpulkan lagi orang tuanya untuk benar-benar memahamkan proses pendidikan anaknya. Jadi mumpung di semester 1 masih bisa dikejar lah ya. Kita berupaya untuk benar-benar orang tua menepati komitmen ya. Komitmen kita pengen mendampingi murid di waktu sekolah, tapi di rumah juga komitmen juga. Orang tua juga mendampingi ketika belajar di rumah. Atau minimal nggak usah mendampingi, ya. Menetapkan waktu belajar, mengontrol waktu mereka untuk belajar. Itu minimalis banget yang kita gandaki. Sehingga ada gayung bersambut di sekolah diajarin, di rumah di review kembali, ya paginya kan nggak lupa-lupa banget lah. Gitu Pak. Iya. Irvin itu kan strateginya yang sudah ada gitu. Ya, dari strategi yang banyak itu mungkin ada prioritas yang apa ya, yang segera atau yang jangka panjang. Bagaimana itu? Dari strategi yang tadi Pak Irvin itu, apa yang terdekat yang bisa dilakukan gitu? Kalau yang terdekat sih kepada murid-muridnya. Jadi pendekatan-pendekatan itu pembelajaran misalnya ya, pembelajaran kita sudah mengarah pada pembelajaran yang berdiferensiasi di mana tingkat kesulitan soal juga kita menyesuaikan ya. Kemudian tipe-tipe soal juga menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, profil belajar mereka. Ini mudah-mudahan ya ke depannya akan kelihatan hasilnya, di mana anak-anak ini punya ketertarikan dengan sumber belajar maupun
dengan materi-materi yang disajikan ketika mereka sesuai dengan gaya belajar mereka atau profil mereka. Nah, ini langkah-langkah yang sudah saya terapkan 2 minggu inilah. Jadi kita lihat nanti hasilnya di assessment sumatif nanti. Kita coba lihat, ya mudah-mudahan ada progres yang lebih baik lah. Itu jangka terdekatnya. Kemudian di akhir Desember nanti kita ketemu orang tua lagi untuk memastikan bahwa komitmen untuk mengagendakan jadwal rutin belajar di rumah itu benar-benar dijalankan apa tidak gitu. Gitu, Pak. Ya, ya. Nah, terus Pak Ervin, tentu kan namanya sekolah gitu ya, lingkungan sekolah itu kan tidak hanya guru saja. Nah, mungkin Pak Ervin ada yang bisa dimintai bantuan atau siapa saja yang bertanggung jawab untuk menggolkan, mencapai tujuan tadi. Gitu. Siapa saja kira-kira mungkin yang Pak Ervin bisa ajak kolaborasi lah, bagaimana gitu. Ya kalau ini kan sifatnya permasalahannya di kelas ya Pak ya. Jadi untuk kolaborasi kalau saya pikir ya belum begitu perlu ya. Karena masih tataran permasalahan kelas ini Pak. Paling kolaborasi sama guru mapel yang kebetulan menangani anak-anak di kelas saya. Jadi ada 3 guru mapel, diantaranya guru agama, kemudian guru olahraga, sama satu lagi guru bahasa Inggris. Nah, ketiga mapel ini juga punya kontribusi juga kan, anak-anak bagaimana cara belajarnya, kemudian bagaimana hasil yang signifikan dari apa yang kita terapkan gitu. Kita mencoba treatment kita itu ya punya andil kepada peningkatan hasil belajar mereka. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Ya, setelah adanya sesi coaching ini kan ya, sepertinya saya melihat Pak Ervin sudah bisa ada solusinya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga anak bisa termotivasi dan lebih prestasinya lebih melejit lagi begitu. Ya, untuk tindak lanjutnya nanti bagaimana? Tindak lanjut setelah coaching ini. Yaitu program-program yang saya akan coba jalankan Pak. Yang pertama pembelajaran, saya mengarah pada pembelajaran coba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin ya mengubah pola lama saya yang tadinya semuanya harus diterapkan sama rata. Nah, sekarang saya mencoba untuk memilah nih, anak ini cocoknya jika gaya belajar seperti ini diterapkan sumber belajar seperti ini. Itu rencana saya ke depan gitu. Tapi sudah dimulai dari 2 minggu yang lalu. Nah, kemudian rencana berikutnya ya ingin bertemu dengan orang tua, komunikasi kembali, dan menanyakan tentang komitmen treatment anak-anak di rumah tentang jadwal belajar mereka yang sifatnya rutin ya, sehingga kontrol orang tua di rumah juga ada gitu. Iya. Iya, Pak Ervin, terima kasih ya atas waktunya ini. Sepertinya wah luar biasa Pak Ervin dengan kesibukannya, kemudian juga punya solusinya, tinggal bagaimana nanti komitmennya untuk melaksanakannya begitu mungkin ya Pak Ervin ya. Nah, ya Iya, kita siap Pak Isudin. ya kayaknya wah sudah luar biasa lah pokoknya untuk Pak Ervin Siap, ini. siap. Terima Mungkin kasih itu banyak saja. ini Pak Isudin udah Ya, sempat mampir ke sini ya di tengah waktu sibuknya. Saya terima kasih banyak, luar biasa nih Pak Isudin. ya sama-sama Pak Ervin. Ya. Mudah-mudahan ya kita dengan memperhatikan anak sehingga kita juga diperhatikan oleh yang punya anak itu gitu ya. Yang punya anak itu siapa? Bisa orang tua, bisa yang menciptakannya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya Pak Ervin ya. Betul, betul, betul. Ya, terima kasih Pak Ervin. Terima Saya kasih banyak mohon Pak Isudin. pamit Ya. semuanya ya.
Baik, Assalamualaikum sampai ketemu warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ervin, Ya, tadi kan sudah melakukan coaching ya, mm-mm. tentang bagaimana motivasi anak itu. Ya, kemudian saya tanya bagaimana perasaannya saat di coaching tadi. Ya, perasaannya ya saya punya kepercayaan pada Pak Izzuddin ya sebagai coach untuk bisa menjadi tempat apa ya, curhat lah ya. Jadi untuk mengutarakan segala permasalahan ya. Jadi saya percaya juga coach ini akan membawa kepada pencerahan masalah-masalah yang akan dihadapi, kemudian mengalir begitu saja karena mungkin karena satu ya hubungan kedekatan kita, jadi nggak sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala di dalam pembelajaran ya. Jadi dibandingkan mungkin dengan ketika kepala sekolah melakukan supervisi, itu kan misalnya kita harus tampil perfect begitu. Persiapannya pun dakdikduk ya, ada persiapan ini itu, kemudian harus mengajarnya harus terlihat perfect, kemudian administrasinya harus perfect. Nah, kalau coaching ini sifatnya lebih apa? Solutif. Kemudian solusi itu tidak hadir dari Bapak sebagai coach, tapi Bapak hanya melakukan sesuatu yang memantik eh, dari saya selaku coach untuk mengutarakan apa yang menjadi kendala dan menyampaikan beberapa rencana aksi ke depan. Iya, terima kasih Pak Ervin ya. Mudah-mudahan tetap bahagia walaupun Amin, amin. toh banyak masalah anak yang kita temui, kita hadapi, kita tetap happy. Itu ya Ya, Pak insya Ervin. Allah. Terima kasih. Salam Terima kasih banyak bahagia. Pak Izudin.